Belum banyak yang tahu jika ikan nila bisa menjadi peluang usaha yang sangat menggiurkan. Tidak hanya mudah untuk dipelihara saja, namun ikan yang satu ini juga mampu meraih tingkat harga jual yang sangat tinggi. Jadi tak heran dong jika saat ini banyak para petani yang berlomba-lomba untuk membudidayakan ikan nila. Nah, tapi ada cara uniknya nih guys, yaitu menggunakan sistem kincir. Apa itu? Penasaran? Ikuti videonya. Cara sukses budidaya ikan nila sistem kincir, populasi banyak panen berlipat. Nomor 11. Menggunakan kincir, keuntungan berlipat. Dengan menggunakan sistem kincir yang terbaru ini guys, ternyata banyak digunakan oleh para petani ikan untuk membantu untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air atau yang disebut dengan DO. Selama ini ternyata sudah cukup lumrah ditemukan beberapa pembudidaya yang menggunakan sistem ini, terutama pada udang. Sedangkan pada budidaya ikan air tawar, penggunaan kincir sendiri masih jarang ditemui, khususnya di negara kita ya sahabat. Padahal jika kalian tahu yang sebenarnya dengan penerapan teknologi yang satu ini bisa meningkatkan sistem produktivitas pada ikan dan juga bisa mendapatkan keuntungan hingga berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena kincir sendiri memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ikan agar cepat besar dan tentu saja cepat panennya. Number 10. Ternyata panen lebih cepat loh. Selain bisa meningkatkan produktivitas pada ikan, ternyata penggunaan kincir juga bisa memangkas biaya operasional waktu budidaya. Jika tidak menggunakan sistem kincir, biasanya lama budidaya dari ukuran 50 gram hingga mencapai 250 gram, memakan waktu kurang lebih 5 hingga 6 bulan lamanya. Namun jika kalian menggunakan sistem kincir, maka waktunya juga akan lebih singkat, yaitu kurang lebih hanya 4 bulan saja. Ada waktu 2 bulan yang terbuang kan? Jadi hal ini juga membuat banyak orang saat ini sudah menggunakan kincir sebagai alat bantu dalam pembudidayaan. Kalian ingin coba? Yuk segera, mumpung masih belum ramai nih. Siapa tahu kalian juga bisa meraup keuntungan yang besar dengan menggunakan sistem tersebut. Number 9. Pengisian air kolam. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dibersihkan dulu dengan menggunakan pelepah pohon pisang ya guys. Setelah tahap pertama selesai, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emolin atau bleach ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain jangan lupa untuk perhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaliknya kalian gunakan pemanas hingga air mencapai suhu ideal secara stabil. Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke kolam ya guys. Number 8. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 7. Persiapan air.
Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Number 6. Bahan pembuatan bioflok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bioflok adalah sebagai berikut. Garam krosok 1 kg per meter kubik. Kapuk tohor atau CAMG CO3 50 gram per meter kubik. Molasa 100 ml per meter kubik. Dan probiotik 10 ml per meter kubik. Masing-masing bahan semuanya dituang dalam ember yang sudah terisi air sedikit dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam kolam. Tapi bahan tersebut dimasukkan ke kolam secara bergantian. Jangan dicampur semuanya ya guys. Diamkan bioflok selama 10 hari. Fungsinya yaitu untuk merangsang bakteri hidup. Number 5. Siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara yang mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Number 4. Perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 3. Lakukan evaluasi pada ikan nila sedini mungkin. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 2. Budidaya ikan nila raup 24 juta rupiah. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan, Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari. Samsul Bahari mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Number 1. Biaya investasi yang bisa diperoleh. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor, pakan 20,5 kg, dan antibiotik dan molasenya 3 liter, serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem bioflok ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Coba yuk guys!